Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harishna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila anggala. Faslun fi bayani tamasuki ahli Jawa bimadhabi ahli sunnah wal jamaah wa bayani ibtida'i dhuhuril bidai wa intishariha fi ardi Jawa wa bayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudin fi hadzal zaman. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah nikmat Islam, nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat menjadi golongan akidah al-firqatun najiyah, yaitu golongan yang selamat, yaitu as-sawadul a'zam, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa golongan yang selamat di dalam Islam itu adalah golongan yang terbesar, yang terbanyak. Dan alhamdulillah dari zaman salaf sampai sekarang ini golongan yang terbesar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita dan sampai pembahasan kita, yaitu penyusun Hadratus Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Setelah beliau menjelaskan tentang makna penjelasan sunnah dan juga bid'ah, apa saja pengertian, penjelasan, definisi daripada sunnah dan bid'ah serta pembagian-pembagiannya. Lalu yang berikutnya beliau menjelaskan tentang akidah yang dianut oleh penduduk Jawa. Dahulu Indonesia terkenal dengan sebutan ahli Jawa, yaitu orang-orang Jawa. Maknanya adalah penduduk Indonesia. Beliau Hadratus Syekh berkata bahwa faslun fi bayani, penjelasan tentang tamasuki ahli Jawa, berpegangnya ahli Jawa, yaitu orang-orang Indonesia, bimadhabi ahli sunnah wal jamaah, berpegang kepada madhab ahlu sunnah wal jamaah. Wabayani, dan penjelasan tentang ibtida'i zuhuril bidai, permulaan munculnya bid'ah, urusan-urusan atau perkara-perkara bid'ah munculnya, awalnya munculnya perkara bid'ah di negara Indonesia khususnya. Wantisyariha fi ardi Jawa, dan menyebarnya urusan-urusan bid'ah di dalam tanah Jawa. Wa bayani anwa'il mubtadi'in, serta penjelasan tentang macam-macam orang-orang yang
bid'ah, orang-orang yang ahli bid'ah yang menyimpang daripada ahlu sunnah, al-mawjudin yang ada fi hadzal zaman, pada zaman ini. Jadi beliau menjelaskan sekarang ini tentang apa saja atau kapan munculnya permulaan bid'ah, serta apa saja aliran-aliran ahli bid'ah yang ada di Indonesia. Beliau menjelaskan kad kana muslimul aqtaril jawiyah fil azmanis salifah al khaliyah muttafiqil ara'i wal madhab. Hadratus Syekh beliau menjelaskan bahwa dahulu orang-orang muslim di daerah Jawa fil azmanis salifah, yaitu pada zaman-zaman yang terdahulu, al khaliyah yang telah lewat, muttafiqil ara'i yang mana pendapatnya itu sepakat. Jadi ulama-ulama Islam di negara Indonesia sebelumnya itu sependapat. Pendapatnya itu sepakat pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah wal madhab, dan juga madhabnya itu satu, sependapat, sepakat. Mutahidil ma'khadhi wal mashrab, dan satu ma'khadnya, satu sumbernya, wal mashrab, dan satu minumannya. Maknanya apa? Ajarannya itu satu, yaitu pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fakulluhum, semuanya dahulu orang muslim di negara Jawa ini, fil fikhi, di dalam urusan fikih, alal madhabin nafis, yaitu berada pada madhab yang an-nafis, yang berharga, yang bernilai, yang mulia, yaitu madhab al-Imam Muhammad bin Idris, yaitu mengikuti madhab al-Imam Muhammad bin Idris yang dikenal dengan al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau yang lahir pada tahun 150 Hijriah, setelah hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Jadi beliau termasuk daripada tabi'in atau tabi'in, termasuk daripada salaf yang harus diikuti oleh umat muslim, yang telah dijamin kebaikannya oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengaku sebagai salaf atau salafi, yaitu yang mengikuti salah satu daripada imam madhab, di antaranya adalah al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum. Wa fi usuliddin, dan sebelumnya ulama-ulama negara Indonesia itu di dalam masalah usul agama, dalam masalah ilmu tauhid, itu mengikuti ala madhabil Imam Abil Hasan al-Asy'ari, mengikuti madhab daripada al-Imam Abil Hasan al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang dimaksud daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang yang mengaku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti akidah yang telah dikumpulkan atau didata atau dirumuskan oleh seorang ulama besar, al-Imam Abil Hasan al-Asy'ari. Beliau adalah keturunan daripada salah satu sahabat yang mulia, yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhum. Tentu saja yang beliau kumpulkan adalah ilmu-ilmu yang bersumber daripada para sahabat, dan juga yang diambil daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tasawuf, dan di dalam ilmu tasawuf, ulama-ulama negara Indonesia ini, beliau Hadratus Syekh menjelaskan di dalam ilmu tasawuf itu mengikuti ala madhabil Imam Al-Ghazali,
mengikuti daripada madhab Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, wal Imam Abil Hasan Asyadzili, mengikuti juga madhab daripada Al-Imam Abil Hasan Asyadzili radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi sebelumnya beliau menjelaskan bahwa negara Indonesia ini sebelumnya itu sepakat di dalam pendapatnya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam fikihnya, di dalam ilmu tauhidnya, di dalam ilmu tasawufnya tidak ada perbedaan. Jadi semuanya satu. Belum ada atau belum muncul daripada ahli-ahli bid'ah yang menyimpang daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Thumma innahu hadatha fi ami alfi wa thalathmi'ah wa thalathin ahzabun mutanawwi'atun. Lalu beliau menjelaskan bahwa muncul pada tahun 1330 Hijriah. Jadi 1330 Hijriah. Ya, sekarang 1442 Hijriah. Nah, jadi mungkin kurang lebih ya 112 tahun yang lalu. Ya, 112 tahun yang lalu itu baru muncul ahzab mutanawwi'ah, bermacam-macam golongan. Maknanya adalah baru muncul ahli-ahli bid'ah, aliran-aliran yang menyimpang daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sudah semenjak 112 tahun yang lalu. Wa ara mutadafi'ah, muncul daripada pendapat-pendapat yang saling menolak, yang saling mendorong satu sama lain. Wa aqwal mutadharibah, dan muncul pendapat-pendapat yang saling memukul, yang saling menyerang satu dengan yang lain. Warijalun mutajadzibatun, dan juga muncul orang-orang yang saling tarik-menarik. Maknanya adalah saling tarik-menarik untuk mengikuti pendapatnya sendiri. Ya, ini semuanya muncul pada tahun 1330 Hijriah. Nah, apa saja itu? Beliau Hadratus Syekh menjelaskan faminhum salafiyun. Yang pertama yang ada golongan di negara Indonesia ini, yang pertama adalah salafiyun. Yang sudah ada semenjak dahulu adalah yaitu golongan salafi. Ya, siapa itu golongan salafi? Golongan salafi yang pernah kita kaji, yaitu golongan yang mengikuti daripada para sahabat serta para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Khusus 3 golongan ini. Ya, karena sebab di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairul qurun qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku, yaitu zamannya para sahabat, lalu zaman yang sesudahnya yaitu zaman para tabi'in, lalu tsummal ladzina yalunahum, lalu zaman yang sesudahnya lagi yaitu tabi'ut tabi'in. Setelah itu tidak disebut kebaikannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya apa? 3 golongan ini, 3 zaman ini adalah dijamin kebaikannya oleh Nabi Muhammad. Barang siapa yang mengikuti 3 generasi ini, itu yang dinamakan dengan golongan salafi. Kalau seandainya mengikuti yang setelah 3 generasi ini, itu sudah keluar daripada salafi. Sudah tidak dinamakan dengan salafi lagi. Jadi termasuk daripada salafiyun adalah yang mengikuti salah satu daripada ulama-ulama madhab, yaitu Al-Imam Abi Hanifah. Beliau adalah tabi'in.
karena beliau sering bertemu dengan para sahabat, di antaranya adalah Al-Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan juga Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i serta Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhum. Faminhum salafiyun gaimun ala ma alihi aslafuhum minat tamadhhabi bil madhhabil muayyan. Yang mana para salafi ini adalah berdiri mengikuti daripada salaf-salaf mereka dengan bermadhab dengan salah satu madhab yang telah ditentukan. Jadi yang namanya salafi itu mengikuti salah satu daripada madhab yang telah disusun oleh para alim ulama. Nah, mengapa ada banyak madhab? Ya, ini halnya sama seperti halnya dalam bacaan Al-Quran. Jadi kalau seandainya ada orang yang beralasan bahwa kita tidak boleh mengikuti satu madhab, ya, karena semua bersumber dari Nabi Muhammad SAW, maka ini salah. Karena apa? Sama seperti halnya bacaan Al-Quran. Qiraat, bacaan Al-Quran itu ada banyak. Ya, ada yang mengatakan sampai 7 qiraat, bahkan ada yang sampai 10 qiraat, ya, 10 bacaan Al-Quran. Semuanya bersumber dari Nabi Muhammad SAW, dan boleh kita mengikuti salah satu daripada bacaan Al-Quran. Kalau seandainya kita mengikuti semua daripada bacaan Al-Quran, tentu saja ini akan semakin susah bagi orang awam. Nah, sama seperti halnya madhab, ya, semuanya bersumber dari Nabi Muhammad SAW, istihadnya para sahabat yang dikumpulkan oleh para ulama sehingga menjadi madhab. Nah, boleh kita mengikuti salah satu daripada madhab untuk memudahkan orang awam mengikuti ajarannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa tamassuk bil kutubil mu'tabarah al-mutadawilah, dan berpegang pada kitab-kitab yang telah diakui, yang terus menerus berlanjut, ya, sampai sekarang ini. Wa mahabbati ahlil baiti wal awliya'i was salihin, dan mana para salaf ini, golongan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu para salafi, itu terus mengajarkan daripada mahabbah, kecintaan kepada ahlul bait, yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW, wal aulia, kecintaan kepada para wali, ya, wassalihin, serta kecintaan kepada orang-orang soleh. Lain halnya sekarang ini banyak kita lihat bahwa golongan-golongan yang muncul sekarang-sekarang ini mengajarkan kebencian kepada keluarga Nabi, kebencian kepada para aulia, kebencian kepada orang-orang soleh. Ya, ini semuanya menyimpang daripada golongan ahlu sunnah wal jamaah. Wa tabarruki bihim ahya'an wa amwata, serta golongan-golongan salafiyun itu mengajarkan tabarruk, ya, mengambil keberkahan dari orang-orang soleh, para aulia, ahlul bait. Ini yang dijelaskan oleh Hadratus Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, baik di masa hidupnya maupun setelah meninggalnya. Jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita ini dianjurkan untuk bertabarruk, mengambil keberkahan, ya, dari orang-orang soleh, dari keluarga Nabi, dari para aulia, ya, baik di masa hidupnya maupun setelah wafatnya. Mengapa? Karena orang-orang soleh, para aulia, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mulia karena apa? Karena derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan karena hidupnya. Karena kalau seandainya mulia karena hidupnya, maka setelah wafatnya nggak ada mulianya lagi. Tentu saja ini adalah pendapat yang salah.
Jadi sebagaimana para sahabat bertabarruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bagaimana diriwayatkan di dalam hadis berebut untuk mendapatkan air bekas wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berebut. Ya, dalam hadis yang sahih, tidaklah Nabi Muhammad meludah, itu para sahabat berebut mendapatkan air ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan lain sebagainya. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa para sahabat bertabarruk mengambil berkah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan mengambil keberkahan itu dari kemuliaannya orang-orang soleh, bukan karena hidupnya. Ya, jadi tentu saja orang-orang soleh di masa hidupnya maupun setelah wafatnya itu tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ziyaratil kubur, yang mana orang-orang salafiyun akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan tentang ziarah kubur. Wa talqinil mayyit, talqin kepada mayit yang telah meninggal dunia, ditalkinkan, ya. Wasadaqah anhu, dan bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia. Wa itikadi syafaati, dan meyakini syafaat, meyakini adanya syafaat dari orang-orang soleh. Ya, sebab dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yashfa' yaumal qiyamati thalathun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat itu 3 golongan. Yang pertama adalah al-anbiya, para nabi. Yang kedua adalah asyuhada, orang-orang syahid. Yang ketiga adalah al-ulama, yaitu para alim ulama. Ini yang bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat. Wa naf'id du'a wa tawassul wa ghairi dzalik, serta manfaatnya doa untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, ya, wa tawassul, dan juga bertawasul, wa ghairi dzalik, dan yang lain-lain yang sekiranya diajarkan di dalam ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah madhab salafiyun yang sebelumnya ada di dalam negara Indonesia, atau yang beliau sebut dengan tanah Jawa. Wa minhum, lalu muncul, ya, pada tahun yang beliau sebutkan itu, firgatun yadba'una ra'ya Muhammad Abduh wa Rashid Ridha. Lalu muncul golongan-golongan yang mengikuti pendapat Muhammad Abduh, ya, pendapat Muhammad Abduh wa Rashid Ridha, wa yahudun min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi, dan mengambil daripada kebid'ahan aliran Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab itu yang pertama membuat daripada golongan Wahabi. Jadi golongan Wahabi itu yang pertama membuat adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, beliau sebut, Hadratus Syekh menyebut bahwa ini adalah aliran bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Serta wa Ahmad bin Taimiyah, Ibnu Taimiyah, ini juga aliran yang menyimpang daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Wa tilmidaihi, dan juga kedua muridnya, yaitu Ibnul Qayyim wa Ibnu Abdul Hadi. Ya, Ibnul Qayyim dan juga Ibnu Abdul Hadi, ini semuanya adalah aliran-aliran yang bid'ah, yang menyimpang daripada golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana? Faharramu ma'ajma'al muslimun ala nadbihi. Golongan-golongan ini mengharamkan apa yang telah disepakati oleh orang-orang muslim tentang kesunahannya. Sesuatu yang sunnah telah disepakati oleh madhab Ahlussunnah wal Jamaah diharamkan. Di antaranya apa? Wahwa as-safaru li ziyarati gabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Ya, yaitu diantaranya adalah mengharamkan safar bepergian untuk berziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab itu mengharamkan ya, ziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal sepakat para ulama ahlu sunnah wal jamaah hukumnya sunnah. Ya, sebab banyak para sahabat yang berziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalafuhum fi ma dzukira wa ghairuhu. Ya, dan melanggar daripada pendapat-pendapat orang-orang muslim, yaitu yang telah disebutkan tadi tentang berziarah ke makam Nabi Muhammad dan juga yang lain. Ya, jadi istilahnya melanggar daripada pendapat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawaihi, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam fatwanya, ya, wa idza safara li'tiqadihi annaha ay ziyaratu qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atun kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimin. Ibnu Taimiyah beliau berkata di dalam fatwanya, seandainya seseorang bepergian dengan meyakini bahwa ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu ketaatan, suatu ibadah, maka itu hukumnya haram secara ijma' para muslimin. Jadi ini yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, kalau seandainya ziarah ke makam Nabi Muhammad itu dianggap sebagai ketaatan, itu haram secara ijma'. Tentu saja ini menyimpang daripada pendapat ahlu sunnah, golongan ahlu sunnah wal jamaah. Karena kalau seandainya bukan ibadah, bukan ketaatan, maka tidak dilakukan oleh para sahabat. Ya, para sahabat selalu berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu riwayat yang terkenal, yaitu setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, beliau tidak kuat tinggal di kota Madinah setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berpindah ke negara Syam, negeri Syam. Setelah beberapa bulan tinggal di negeri Syam, beliau dimimpikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditegur oleh Nabi Muhammad, ya, istilahnya, mengapa engkau ini sangat jauh sekali, mengapa sangat keras sekali, ya, engkau ini, ya, jauh dariku, ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bangun dari tidurnya, Sayyiduna Bilal bin Rabah itu menangis, langsung berangkat dari negeri Syam. Yang pertama dituju adalah makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disaksikan oleh para sahabat. Jadi pendapat golongan ahlu sunnah wal jamaah, ziarah makamnya Nabi Muhammad sebagaimana ziarah ke kubur itu dianjurkan, zurul kubur. Ya, Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk berziarah ke kuburan, ya. Lebih-lebihnya lagi adalah ziarah ke makam orang-orang soleh, ya, apalagi ziarah ke makam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi banyak riwayat hadis yang menjelaskan bahwa barang siapa yang berziarah ke kuburanku, kata Nabi Muhammad, maka akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Fasara tahrim minal umur al-maqtu'i bihi, sehingga menurut Ibnu Taimiyah bahwa ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah urusan yang sudah pasti haram, yang telah dipastikan keharamannya, padahal melawan daripada pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini adalah penjelasan tentang golongan-golongan yang muncul, dan juga ada beberapa lagi aliran-aliran apa saja yang muncul
belakangan ini yang dijelaskan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, yang insya Allah akan kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah kepada kita, memberikan kita jalan yang lurus, ya, dan selalu memperlihatkan kepada kita jalan kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.